Gadis ini karena dia dikutuk sejak kecil. Jadi penyihir Choi masih menjaga dia di gunung selama 17 tahun. Ada juga semua jenis jimat pengusiran setan di sekitarnya. Malam hari itu, sebuah aliran udara yang buruk terus mengepung tempat ini. Penyihir ini yakin tidak membolehkan Seori pergi kemana-mana. Ternyata, Seori adalah putri negara yang dilahirkan ratu. Terus dikutuk tidak bisa hidup sampai umur 17 tahun. Penyihir Hongjo pernah mau membakar untuk membunuhnya. Untungnya penyihir Choi sudah menyelamatkan Seori dan mengurus dia. Sudah 17 tahun Seori di sini. Hari itu, kakaknya Pung Yeon membawa bunga dan bilang, nanti upacara lampion akan diadakan. Kakak bertanya apa keinginan Seori. Kakak akan membantu Seori melepaskan lampion dan berdoa. Seori sangat senang. Lalu dia menulis keinginan dia di kertas. Seori tidak tahu bahwa keinginan ini hampir membahayakan dia. Penyihir Choi sedang berusaha setiap hari. Berharap bisa menghancurkan kutukan untuk Seori sebelum ulang tahun Seori. Mereka pergi ke sebuah goa untuk mencari. Akhirnya mereka menemukan buku kuno. Tapi ada tulisan. Jika mau lepaskan kutukan itu, harus membawa orang itu ke sini. Jadi penyihir Choi bergegas menyuruh kaki tangannya menjemput Seori. Mereka tidak tahu bahwa Pung Yeon karena menyayangi adiknya. Jadi sudah membawa adiknya keluar berjalan-jalan. Mereka berdua di jalan yang ramai. Seori memang mengherankan. Pung Yeon tidak bisa menahan senyumannya. Malam hari itu, dia membawa Seori ke upacara pelepasan lampion. Tepat waktu mereka siap melepaskan lampion. Tiba-tiba, muka Seori memutih dan mau pingsan. Sampai saat Pung Yeon berbalik. Seori sudah hilang. Dia panik dan mencari adiknya. Seori saat ini seperti dikendali oleh sebuah kekuatan. Maju ke arah istana. Terus dia bersadar kembali, dia ketakutan dan mencari kakaknya. Tapi tidak bisa ketemu. Tepat saat itu, jimat di keliling mulai terbakar. Seperti tanda untuk hal yang buruk. Malam hari ini, istana akan mengadakan ulang tahun ke-17 untuk putra. Penyihir sedang menari tarian untuk keamanan. Tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Terus dia muntah darah. Sepertinya dia merasakan kehadiran Seori. Apakah dia sudah mati sejak 17 tahun lalu? Hongjo kepanikan dan berlari ke arah putra. Melihat di telinga putra. Dia semakin takut dan berlari keluar. Meninggalkan semua orang dengan kekhawatiran. Hongjo berlari keluar dan mencari dimanapun. Seori sedang mencari kakaknya. Tidak tahu kebahayaan semakin dekat. Saat penyihir Choi pulang dan tidak melihat siapa. Dia tahu sudah ada yang terjadi. Hujan turun deras. Hongjo mencium untuk mencari posisi Seori. Tapi saat dia sampai tidak ada siapa. Ternyata, Seori sudah lebih cepat. Orang yang menyelamatkan dia itulah orang masuk ke rumah tadi. Seori berterima kasih. Tapi belum selesai katanya sudah pingsan. Pung Yeon hadir. Dia membawa Seori ke tempat aman. Ketika Seori bangun, Pung Yeon terus menyalahkan dirinya. Jadi sudah memberikan Seori bel kecil. Jika tersesat harus menggoyang bel. Pung Yeon dengar bisa mencari dia. Seori setuju. Setelah itu, Pung Yeon membawa adiknya pulang. Ibunya melihat Pung Yeon pulang, langsung bertanya. Ada apa yang terjadi tidak? Pung Yeon baru menemukan. Ayah dan semua orang sudah kembali. Pung Yeon bersiap untuk menerima kemarahan. Tapi ayahnya hanya bilang Seori sudah aman. Pung Yeon mau bilang suatu tapi dia mau pingsan. Terus muntah darah kecil lalu pingsan. Penyihir Choi bergegas memeriksa. Ternyata di telinganya ada jejak seperti Seori. Saat ini, udara buruk terus menyebar gunung. Seori ketakutan dan bersembunyi di sudut kamar. Di luar, jimat seperti biasa menjadi kedua serigala. Untuk menghalangi udara buruk di luar. Tapi malangnya hari ini gelombang udara buruk ini sudah mengalahkan kedua serigala ini. Jimat-jimat mulai terbakar. Udara buruk masuk ke dalam kamar. Masuk ke tubuh Seori. Seori berkejang dalam kesakitan. Terus diangkat ke tengah ruang. Rambutnya mulai memutih. Pada saat itu, ada yang mengalami kesakitan seperti Seori. Itulah putra di istana. Karena mereka anak kembar. Jadi putra juga terkena hal yang sama. Ibu raja dan ratu memang terkejut saat melihat hal ini.
Hongjo dengan muka serius masuk. Dia tahu ini masalah besar. Kutukan Seori mulai. Rambutnya putih. Jika dia berteriak, semua benda akan dipatahkan. Pung Yeon juga terkena. Apa saja dia melihat, juga menjadi monster di mata dia. Seori menangis keras. Serangkaian menderita ini mulai dari dia. Seori adalah putri tapi dikutuk sejak kecil. 17 tahun lalu, dia diselamatkan dan dirawat oleh penyihir Choi. Tapi orang yang dekat dia juga ikut terkena kutukan ini. Saat ibu angkat melihat Seori lalu mencari Pung Yeon, ibu bergegas melindungi anaknya dan memarahi Seori bahwa semuanya karena Seori. Anaknya baru menjadi begini memang karena Seori. Si ibu ini bilang kenapa Seori tidak mati. Seori menderita dan patah hati sampai tidak bisa berkata. Penyihir Choi masuk. Dia menyuruh orang membawa Seori pergi. Karena dia tahu jika mau menyelamatkan putra dia, harus melepaskan kutukan Seori. Tanpa diduga, saat dia kembali, pembantu kabari. Ada penyihir di istana datang. Penyihir Choi memerintah pembantu membawa Seori pergi. Dia akan ikut nanti. Karena kutukan Seori mulai. Jadi putra negara juga terkena. Ratu takut dan bertanya Hongjo. Sudahkah kamu bilang tidak ada apa yang terjadi? Kenapa sekarang jadi begini? Hongjo mencari penyihir Choi. Dia bertanya di mana putri. Penyihir Choi masih melindungi Seori, meyakinkan bahwa putri sudah mati sejak lama. Hongjo tersenyum seram. Terus dia berbalik dan pergi. Tapi baru saja sampai pintu, dia berhenti. Tampaknya dia mencium suatu. Dia mau membuka pintu. Tapi penyihir Choi memanggil dia. Dengan sengaja, Hongjo bilang yang keras jika putri masih hidup. Yang terkait sama dia juga tidak bisa bertahan lama. Ibu Pung Yeon terdengar dan ketakutan. Jadi dia berlari keluar dan berbicara sama Hongjo. Trik Hongjo sudah berhasil. Penyihir Choi sudah mengusir dia pergi. Terus mengambil buku kutukan. Tapi baru sampai pintu sudah diseret kembali istrinya. Si istri bilang penyihir Choi tidak perlu pergi lagi. Dia sudah bilang semuanya kepada Hongjo. Karena dia pikir akan bisa menyelamatkan anak dia. Tapi dia tidak tahu. Hal ini sudah menyebabkan yang lebih bahaya. Hongjo sudah tahu keberadaan Seori. Jadi dia membawa kaki tangan ke sana. Kaki tangan penyihir Choi baru saja membawa Seori keluar. Sudah ditembak ribuan tembakan. Yogoang dengan cepat menutup pintu. Tapi musuh sangat ramai. Mereka mulai bertarung. Pihak penyihir Choi lebih lemah. Hongjo terus bilang semuanya karena Seori. Sudah melibatkan orang biasa. Benar, Seori buka pintu. Bertanya kepada Hongjo apa maksudnya. Hongjo maju dan bilang betapa deritanya kamu. Tidak ada yang kasih tahu kamu. Kutukan itulah semua orang yang dicintai kamu akan mati. Yang cintai kamu juga tidak bisa hidup. Seori melihat kaki tangan ayahnya yang hanya tersisa satu orang. Hongjo memeluk Seori dan berbisik. Dunia ini memang tidak menyambut kamu. Jadi sebaiknya kamu mati saja. Lalu lepaskan Seori. Tapi kemudian penyihir Choi sudah sampai. Yogoang berusaha untuk membimbing. Seori dan penyihir Choi bersembunyi di tebing. Penyihir Choi memberikan Seori buku. Mengingatkan Seori bahwa harus ke pagoda King Wen. Hanya tempat itu baru bisa melepaskan kutukan. Seori menangis dan melihat ayah angkatnya. Penyihir Choi bergegas berlari ke arah beda. Sudah menarik perhatian dari kelompok itu. Tapi kaki dia sudah ditembak. Penyihir Choi bilang sama Hongjo bahwa tolong biarkan anak itu hidup. Itulah permintaan Tuhan. Terus dia pergi. Tanpa diduga, Hongjo membunuh penyihir Choi. Dia mengumumkan dengan marah. Kata dari dia itulah keinginan Tuhan. Di sini, Heojun yang pernah menyelamatkan Seori. Melihat luka dari tangan ibunya, dia memutuskan membeli tiket untuk meninggalkan tempat ini. Dia membawa ibunya ke tempat berkumpul di gunung. Saat ini, kebetulan dia melihat seorang yang sedang dikejar. Heojun mendekat untuk melihat. Tanpa diduga, inilah Seori. Pada titik yang paling bahaya, Heojun sudah menghalangi sebuah tembakan untuk Seori. Tapi Seori juga ditembak. Jadi jatuh dari tebing. Seori putus asa dan tutup mata.
Tidak tahu bahwa ini hanya mulai saja. Heojun ditembak di dada. Tapi belum mati. Lukanya bisa sembuh secara sendiri. Dia tidak punya waktu untuk bingung. Melihat tiket perahu di sebelah. Dia ingat kembali ibunya. Heojun berlari ke tempat itu. Ternyata, ibu Heojun adalah budak. Tapi karena ibunya sangat cantik, jadi sering dipukul oleh istri tuan rumah. Heojun tidak bisa bertahan lagi. Jadi sudah membeli tiket. Mau membawa ibu ke negara lain. Tapi dia tidak tahu inilah keputusan yang akan disesali dia sepanjang hidup. Ibunya menunggu tapi tidak melihat anak kembali. Terus ditangkap oleh putra keluarga itu. Ibu Heojun berlutut dan meminta. Si putra ini marah. Lalu menamparkan muka ibu Heojun. Ibu Heojun menerima semua kesalahan. Bilang Heojun tidak tahu hal ini. Si putra yang kasar dan sombong ini mendorong ibu Heojun ke tumpukan rumput. Malangnya lilin terjatuh. Si putra ini hanya berfokus memukul. Ketika dia berbalik, semua sudah terbakar. Mereka memang panik. Si putra ini memukul dinding. Tapi dinding ini sangat tinggi jadi tidak bisa menanjak. Jadi dia memaksa ibu Heojun duduk biar dia menginjaknya dan melompat ke dinding. Setelah itu, ibu ini meminta bantuan dari si putra. Tapi si putra ini hanya mau menyelamatkan dirinya saja. Saat pertempuran, si putra ini jatuh keluar. Sedangkan ibu Heojun tetap di dalam. Sebuah tongkat kayu jatuh ke badan ibu. Lalu ibu pingsan. Heojun kembali, melihat ibunya dalam kebakaran. Dia tidak ragu-ragu, bergegas masuk. Memeluk ibunya dan pergi keluar. Tapi karena sudah mencium banyak asap, ibu tidak bisa bertahan hidupnya lagi. Cincin si putra itu jatuh di sebelah ibu. Hari inilah pemakaman ibu Heojun. Tapi musuhnya lagi merayakan hari ulang tahun. Melihat Heojun pulang, si putra ini berlari ke arah Heojun. Dia bilang hari ini ulang tahun dia dan mau Heojun minum. Heojun berusaha untuk bertahan. Minum gelas itu. Lalu tersenyum dan ucapkan selamat kepada si putra. Heojun berpikir tidak peduli seberapa banyak si putra menghina dia. Harus bertahan. Karena hari itu akan datang. Itulah hari membalas dendam. Seori jatuh ke sungai. Hongjo memerintah banyak sekali orang tapi belum ketemu. Tangan Hongjo mulai bergadis darah hitam. Dia tiba-tiba mengingat kembali kutukan tahun itu. Yaitu dia akan mati karena sihirnya sendiri. Tidak mungkin hal itu benar. Tidak lama kemudian, putra sudah bangun kembali. Baru saja buka mata, dia bilang mau makan. Hongjo melihat putra negara makan. Dia masih sangat bingung. Ibu raja terus berterima kasih Hongjo. Dia pikir karena Hongjo membantu, cucunya baru bisa hidup. Tapi ratu tidak pikir begitu. Ratu bertanya Hongjo sekarang. Apakah putri negara sudah mati? Hongjo meyakinkan hal itu benar. Jika tidak, bagaimana bisa Hongjo tetap di sini? Ratu terus bertanya. Apakah putra negara jatuh sakit karena sihir Hongjo? Hongjo menjawab dengan sombong. Jika begitu, apa yang bisa kamu lakukan? Raju melihat Hongjo dengan pandangan benci. Malam hari itu, ada pembunuh masuk ke tempat Hongjo. Tapi tidak melihat Hongjo di sana. Ratu tidak percaya bahwa Hongjo bisa hilang di tengah malam. Saat ini, selir melapor. Ada masalah dengan putra. Ratu bergegas berlari ke sana. Tapi putra negara sudah berhenti nafasnya. Ratu tidak bisa menerima, dia menangis keras. Ibu raja panik dan menyuruh orang memanggil Hongjo. Tapi para Kasim bilang Hongjo tidak ada di istana. Ibu raja tidak bisa bertahan. Dia langsung pingsan. Ternyata setelah berbicara sama ratu, Hongjo merasakan kebahayaan bagi dia. Jadi dia sudah ke tempat putra negara. Memakai sihirnya untuk menarik nyawa putra. Lalu disegelnya ke dalam wadah. Dan melarikan diri ke sebuah gunung yang jauh dari istana. Dia tidak tahu bahwa kali ini dia memang memarahi ratu.